Teman-teman, jurnalis itu dia mengetahui banyak meskipun sedikit. Jadi sampai harus banyak tahu. Misalkan gini, saya tahu tentang bola, saya tahu tentang basket, saya tahu tentang perempuan, saya tahu tentang laki-laki, saya tahu tentang masak. Nggak harus detail, yang penting tahu. Sehingga ketika ada isu apa, sampean bisa menanggapi, oh saya mau ngambil dari isu ini. Begitu pula dengan program kerja, BEM, di apapun lah. Ketika sampean tahu yang uniknya apa dari program ini, sampean bisa ngemas dari situ. Berita hari ini sudah sampai kamar kita. Kalau dulu mungkin sampai ruang tamu karena hanya koran. Nah itu sekarang kita biasa mengakses kapan saja, di mana saja. Bahkan kita sambil rebahan, berita sampai kita. Apapun itu, serandom apapun itu. Fungsi jurnalistik itu sebenarnya kayak DPR, persis sama kayak DPR. Fungsinya yang paling terlihat adalah fungsi advokasi. Sekarang ini yang marak jurnalis sedang dibuat untuk lapor. Nah itu jadi saya bilang ke teman-teman, kalau mau nulis jangan takut apa, dan jangan punya alasan. Mas saya mau nulis ini, saya motivasinya adalah pacar saya itu suka nulis, jadi saya harus punya artikel banyak. Ketika sampean putus, berhenti, selesai, sudah nggak nulis, iya kan? Tapi kalau sampean motivasinya ya nggak ada motivasi mas, nulis aja, apapun alasannya nggak akan putus. Kalian itu ngetik berita, iku ndek laptop, lah iki sing gare mager. Nggak perlu, nggak zaman sampean tahu berita nggo laptop. Gak pernah teman-teman, saya sendiri nulis cukup di HP selesai. Gak pernah saya gunakan laptop. Ini laptop McKT sunscreen saya sunscreen. Artinya lagi-lagi menulis itu mudah, jangan dibuat sulit. Jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa saya saat itu saya suruh setiap program kerja bisa kemudian diikutkan lomba kepenulisan. Ketika itu teman-teman itu memenangkan suatu lomba kan dapat komisi. Nah akhirnya sedikit banyak bisa menyumbang kas dari HMJ. Dan akhirnya 6 orang di divisi saya ini tidak perlu iuran apapun kalau mengikuti. Itulah yang disebut organisasi itu juga menghidupi kita. Kalau ada yang bilang jangan mengambil apapun dari organisasi, kalian harus berkorban, berarti kita di feodalisme oleh organisasi. Kalau bisa kita mengambil sebanyak-banyaknya dari organisasi. Dari apa caranya? Dari pikiran kita, bukan KKN. Mengambil sesuatu dari organisasi bukan KKN. Kalau KKN cair 20 juta diseleketem ke ketua panitia, itu namanya KKN. Tapi kalau kita memanfaatkan organisasi, kita punya masa, kita punya SDM, libur, ayo berkunjung ke mereka, coba melamar jadi tenaga ahlinya mereka. Selesai Pak. Kita dapat income, dapat kerjasama, dapat branding, dapat kas. Sesimpel itu. Ini pikiran dangkal ya, hubungannya dengan uang saja ya, belum ke skill dan sebagainya. Artinya apa? Kalau sesuatu hal kemudian kita bisa berperan dan kita bisa menempatkan itu, selesai sudah. Teman-teman, tak beritahu rahasianya kenapa kok selalu digembor-gemborkan harus bahasa baku. Dulu itu koran cetak sulit direvisi, ketika dia terbit sudah direvisi. Tapi kalau sampai nanti ngetik di berita, wis saya selalu kampanye di mana-mana, nggak perlu takut apapun. Mas bahasanya sing ini, nulis dulu saja, nanti belakangan itu sudah ya, edit kan ada editing, nulis dulu saja. Kalau sekarang kan bisa diedit hitungan detik bahkan. Teman-teman, aktual sama faktual ini bedanya apa? Aktual sesuatu peristiwa sedang terjadi, belum basi dan terkini. Faktual di samping benar terjadi, kejadian atau peristiwa harus mengandung kebenaran. Saya setelah 8 tahun menjadi jurnalis, semakin banyak saya mengutip orang di situ. Berita saya semakin laku dan di-share. Wah, ono foto gue di share aja. Kan gitu kan? Disadari atau tidak? Nah, inilah kemudian yang harus dimiliki yang namanya skill tadi. Banyak wartawan bisa nulis 5W1H, tapi nggak bisa, nggak paham dengan situasi dan kondisi. Jatim 1 News